Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Sadik dari Prodi S1 Teknik Lingkungan. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah statistika, yaitu menjelaskan dua buah soal. Saya memilih soal nomor 1 dan nomor 2. Yang nomor 1, PT Otomotif Indonesia Jaya melakukan suatu sistem produk baru dengan tujuan untuk mengurangi masalah produk yang rusak. Perusahaan menginginkan bahwa tidak boleh ada lebih dari 10 unit yang rusak dalam sehari. Selama pengamatan 32 hari, ternyata rata-rata jumlah produk yang rusak adalah 9 unit dengan standar devisi sebesar 2 unit dengan menggunakan tarafnya 1%. Apakah target PT Otomotif Indonesia Jaya tercapai? Di sini diketahui N32, X barnya 9, A-nya 1%, mu-nya 10, dan S atau standarnya 2. Ditanya apakah target perusahaan tersebut tercapai? Jawabannya HO mu kurang sama dengan 10, HA mu lebih dari 10, Z sama dengan 9 kurang 10 per 2 atau dibagi 32. Z sama dengan 2,828. Z mu dikurang X bar dikurang mu per S bagi 2 S per N. Z sama dengan 2,33. Kriteria Z lebih dari ZA, HO ditolak. Z kurang sama dengan ZA, HO tidak dapat ditolak. Dan di sini ada ternyata minus 2,828 kurang dari 2,33, maka Z kurang dari ZA, HO tidak dapat ditolak. Kesimpulannya, dengan tingkat signifikasi 1%, maka PT Otomotif Indonesia Jaya dapat menurunkan tingkat produknya yang rusak dengan menggunakan sistem produk baru. Di sini saya akan menjelaskan sedikit berkenaan dengan soal nomor 1. Mengapa tidak dapat ditolak? Kita bisa melihat dari tarafnya, yaitu 1%, yang dimana kalau tidak dapat ditolak itu kurang dari angka yang dihasilkan. Jadi di sini min 2,828 kurang dari 2,33. Jadi kita tahu bahwa mengapa tidak dapat ditolak, mengapa dia diterima oleh suatu perusahaan itu, ya bisa dilihat dari 1% tersebut. Di sini juga kita tahu ya bahwa rumus dari soal ini yaitu Z sama dengan X bar kurang mu per atau dibagi S per N, yang dimana itu rumus dari soal dan jawaban tersebut. Kita juga bisa melihat di sini ada di sini kita bisa melihat grafik yang ada di soal nomor 1 itu, misalnya dia diterima oleh perusahaan itu, dia ada di sebelah kanan. Nah, ketika dia tidak diterima oleh perusahaan atau ditolak, itu berada di sebelah kiri. Mungkin kita lanjut ke soal nomor 2. Dalam dunia fashion, dengan memiliki suatu produk dari merek mewah merupakan suatu hal yang dapat meningkatkan status sosial penggunaannya, di mana ini merupakan suatu merek yang hanya dapat dimiliki oleh orang-orang dengan kemampuan keuangan yang tinggi. Harga rata-rata produk dari merek mewah tersebut adalah 50 juta rupiah. Dari hasil survei yang dilakukan suatu lembaga sosial terhadap 30 merek mewah, diperoleh hasil bahwa rata-rata harga dari produk adalah 52 juta dengan standar
deviasi 3 juta dengan tingkat sertifikasi 5%. Nah, di sini ada tingkat sertifikasi 5%. Ujilah apakah harga produk dari merek mewah tersebut sama dengan 50 juta rupiah. Diketahui N di sini sama dengan 30, X bar sama dengan 52, A-nya sama dengan 5%, mu-nya sama dengan 50, S atau standar deviasinya ada 3. Jawabannya HO titik 2 mu sama dengan 50, HA titik 2 mu tidak sama dengan 50. Rumusnya di sini ada T X bar minus mu dibagi S per N, T sama dengan 52 dikurang 50 dibagi 3 per 30, dan hasilnya T adalah sama dengan 3,651. T1 per 2A sama dengan 2,452, atau DF sama dengan N kurang 1 sama dengan 30 minus kurang 1 sama dengan 29. Ternyata T lebih dari T1 per 2A, maka HO ditolak. Nah, di sini kesimpulannya itu dengan tingkat signifikasi 5%, maka harga produk dari merek mewah sebesar 50 juta adalah salah. Nah, di sini kita bisa melihat di soal nomor 2 gambar grafik prediknya itu kan berada di 2 tempat, yang dimana itu yang minusnya itu di sebelah kiri dan yang positifnya di sebelah kanan. Nah, di sini signifikasinya 5%, kita melihat bahwa dari T1 per 2A sama dengan 2,0452, atau DF sama dengan N kurang 1 sama dengan 30 kurang 1 sama dengan 29, itu tidak melebihi kapasitas yang diperlukan oleh merek tersebut atau produk tersebut. Nah, di sini mengapa ditolak bahwa tidak mencapai 50 juta, berarti itu adalah hasil tidak dapat diterima oleh perusahaan atau ditolak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.